Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutoring yang Jati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian sekuensial, counter atau pencacah. Namun sebelumnya mari kita bahas terlebih dulu apa itu pengertian dari counter sendiri. Nah, counter disebut sebagai pencacah atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Fungsinya sendiri yaitu digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, membagi frekuensi, penghitung jarak, penghitung kecepatan, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Rangkaian penyusun counter. Counter disusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan teknik tertentu sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung secara sesuai rancangan. Dalam counter sendiri terdapat dua jenis. Nah, ini jenis pertama. Jenis-jenis counter berdasarkan sumber clock-nya. Ini yang pertama. Ini ada dua rangkaian untuk jenis-jenis counter berdasarkan sumber clock-nya ada dua, yaitu asynchronous counter, synchronous counter. Nah, bisa dilihat ya masing-masing ini memiliki perbedaan. Untuk asynchronous sendiri, ini tidak langsung seperti itu. Asynchronous, tidak langsung. Clock-nya ini tidak langsung. Nah, ini sumbernya yang B ini clock-nya sumbernya dari A. Nah, lalu yang C bersumber dari B, flip-flop B. Nah, untuk flip-flop D bersumber dari flip-flop clock-nya itu bersumber dari flip-flop C. Berbeda dengan synchronous counter. Nah, ini langsung bersumber dari sumber clock. Masing-masing dari flip-flop ini memiliki sumber clock yang bersumber langsung seperti itu. Ini jenis-jenis counter berdasarkan sumber clock-nya. Ada dua ya. Lalu yang bagian kedua, dua lagi. Nah, ini jenis-jenis counter berdasarkan urutan hitungan atau pencacahannya. Yang pertama itu binary counter, up, down, atau up or down, modulo counter. Nah, ini modulo ini ya terdiri dari banyak, berbagai macam. Ada yang 8, ada yang 10, seperti itu. Lalu yang ketiga Johnson counter, lalu yang keempat ring counter. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Proteus. Nah, di sini saya setelah membuat rangkaian. Yang pertama kita akan melihat synchronous up counter. Lihat. Nah, ya. Jadi pada praktikum kali ini saya membuat 5 rangkaian ya, 5 rangkaian counter yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini ada rangkaian asinkronus, ada rangkaian sinkronus, synchronous up counter. Nah, langsung saja ya. Oke, saya geser dulu terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama saya bahas yaitu synchronous up counter. Jalankan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 LED. Nah, ini menandakan nyala LED ini akan terhitung 5 kali. Coba kita hitung ya. Saya ulangi. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kembali lagi ulang. Nah, itu merupakan synchronous up counter. Lalu apa yang membedakan dengan asynchronous up counter? Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, saya geser. Nah, bisa dilihat ini teman-teman. Dari ininya, dari sumber clock-nya.
mereka tidak langsung bersumber dari clock yang ini, tapi apa namanya, saling bersambung dengan flip-flop sebelumnya seperti itu. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Lalu di sini yang membedakannya juga itu jadi asynchronous up counter sendiri menggunakan resistor. Nah, ini berarti bisa menandakan bahwasanya asynchronous up counter itu lebih lambat dibandingkan dengan synchronous up counter. Oke, bentar. Nah, ini juga sama. Ini juga hitungannya sebanyak 5 kali nyala. Ya, teman-teman. Ini mati, 1, hidup, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ini nyala, udah mati. Oke. Ya, kita lihat ini teman-teman ya. Bentar. Kita bandingkan. Nah, dilihat ya teman-teman. Nah, lihat ini cepat. Nah, ini masih lama seperti itu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini lama. Bentar. Baru. Nah, ini asynchronous up counter dan asynchronous up counter dan synchronous up counter. Itu berdasarkan posisi sumber clocknya ya. Nah, lalu rangkaian selanjutnya di sini rangkaian pencacah hitung naik turun up down counter. Nah, up down counter merupakan pencacah yang memiliki sinyal kendali sehingga bisa melakukan pencacahan naik ataupun turun. Nah, ini pencacah modulo 10. Nah, ini pencacah Johnson counter. Nah, kita langsung saja ke ininya ya, Proteusnya. Nah, kita bahas dulu yang mengenai Johnson counter. Jadi Johnson counter itu merupakan rangkaian sekuensial register dengan umpan balik yang sama persis dengan rangkaian ring counter. Namun pada rangkaian Johnson counter ini keluaran key akan berbanding terbalik dari keluaran flip-flop terakhir yang dihubungkan kembali terhadap kaki masukan D flip-flop pertama. Nah, kita lalu kita nyalakan kembali. Nah, ini posisi menyalanya itu berurutan. Ya, tidak sama seperti synchronous up counter ataupun asynchronous up counter, berbeda ya. Nah, bisa dilihat. Ini bentar, matikan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, kembali lagi, tek, mati, tek, mati, mati, mati. Nah, itu bisa dibedakan ya untuk Johnson counter sendiri, posisi apa menyala LED itu berurutan dan matinya juga pun berurutan seperti itu. Lalu di sini ada modulo 10 counter. Kita lihat. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian yang dapat mencacah sebanyak 10 mod. Cacahan maksimal mod 10 adalah 1001. Nah, ini berarti 9 berarti. Berikutnya harus kembali ke cacahan awal yaitu 00, yaitu keadaan mati. Akan tetapi cacahan setelah 1001 adalah 1010. Ini berarti key 3, key 2, key 1, key 0, 1010. Itu. Lihat langsung ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini saya menggunakan logic apa nih ya? Logic state ya. Lalu di sini juga ada flip flop atau IC J4LS76.
Nah, ini N, gerbang N3, dan ini clock ya. Oke, kita bisa ulangi lagi. Nah, bisa dilihat. Nah, ini posisi menyalanya tidak berurutan ya, teman-teman. Nah, ini tidak berurutan. Nah, ini modulo 10 counter. Nah, yang terakhir yaitu up down counter. Bentar, saya tekan dulu. Nah, kalau up down counter, nah, rangkaian up down counter ini merupakan pengembangan dari synchronous counter ya. Nah, tapi di sini saya menggunakan logic state dan juga logic probe, bukan LED ya. Lalu seperti namanya, jadi penghitung up down itu kan. Penghitung naik atau up dihitung ke atas atau secara bertahap. Eh, Penghitung mundur atau penghitung down menghitung mundur atau dengan cara decremental. Penghitung naik turun dapat menghitung naik dan turun. Nah, untuk untuk posisi up-nya itu kita berikan nilai inputan satu-satu ya. Oke, di sini kita langsung saja menjalankannya ya. Jalankan. Nah, bisa dilihat ya untuk rangkaian up down-nya nih. Logika satu-satu untuk up. Nah, ini naik ya. Dari 0 ke 1. Kan 0 kan? 1 1 1. Nah, dari turun ke naik seperti itu. Berbeda dengan up down counter down counter. Dan kalau down counter itu 01 ya. 01. Nah, bisa dilihat, bentar saya ulangi. Untuk down counter. Nah, ini posisi awalnya itu satu-satu semua. Nah, ini dari 1 ke 0. Jadi posisinya itu menurun. 0 0 0 0 ini menjadi 0. Nah, ini posisi 0 0. 1 1 1 jadi 0 0 0 0. Oke. Nah, itu ya. Itu yang membedakannya. Untuk up kita menggunakan logika 1-1, sedangkan untuk down kita menggunakan logika 0-1. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurang lebihnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.